Halo teman-teman, salam kopi tanpa gula, segelas kopi sejuta inspirasi. Oke, kali ini saya akan memperlihatkan bonsai kelapa ya, sebuah bahan. Ya, ini jenis kelapa mini. Nah, jadi dia batoknya kecil teman-teman. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tips dan trik ya. Nah, dimana agar pertumbuhan akarnya bagus dan sekaligus bisa menumbuhkan akar baru. Nah, di sini ada kain. Nah, fungsi dari kain ini adalah untuk membungkus akar tentunya. Selain itu, kain ini juga berfungsi untuk melembabkan akar. Nah, jika tidak diisi kain, jika ini direndam dan airnya semakin sedikit, dia tidak akan mendapatkan air bagian atasnya. Nah, bagian sininya akan kering ya. Contohnya seperti ini. Airnya kan lagi setengah. Nah, kita isi sini. Seperti ini taruh. Jadi untuk akar bagian atas ini dia tidak akan terkena air. Jadi fungsi dari pembungkusan dari menggunakan kain ini adalah untuk menyerap air bagian bawah sehingga bisa mengaliri akar bagian atas. Akar bagian atas pun terlihat lembab dan basah seperti itu. Nah, bisa juga dibungkus sampai bagian batok ya. Ini batoknya kecil sekali ya, satu kepal. Kalau saya masukkan ke dalam botol, ini masuk ya. Nah, ini kecil sekali teman. Nah, sekarang kita akan kupas ini sisa-sisa dari sabutnya ya. Nah, bisa dilakukan dengan cara manual seperti ini atau bisa digunakan menggunakan gerinda. Nah, salah satu cara untuk mempertahankan batok agar tidak retak ya, juga bisa menyisakan sabutnya sedikit seperti ini ya. Jadi dia bisa mengkondisikan batoknya menjadi lembab. Nah, seperti ini dia. Kalau batoknya kering itu akan gampang pecah. Nah, lakukan pembersihan seperti ini ya. Sebenarnya teknik manual seperti ini bisa memberikan kenikmatan sendiri ya, walaupun kerjanya lebih lama teman-teman. Namun rasa yang diberikan dari proses pembersihan ini itu ada ya. Nah, kita dapatkan feel-nya. Kita merawat dari nol sampai jadi. Jadi jika kita merawat dari nol sampai jadi, tentunya kita tidak akan rela jika dijual dengan harga murah tentunya. Nah, kita lebih akan menikmati hasilnya. Nah, kita bersihkan. Nampaknya akarnya ini kurang bagus, kita bisa potong. Itu akar-akar yang kurang bagus, kurang maksimal pertumbuhannya, bisa dipotong ya.
Ini juga memerlukan waktu lebih lama teman-teman dari penggunaan gerinda atau mini drill ya. Untuk mini drill saya ada teman-teman, dan kali ini kita ingin lebih menikmati prosesnya. Karena untuk saat ini kita belum untuk proses finishing, jadi kita sekedar bersihkan saja dulu ya, biar terlihat rapi. Nah, dia sudah nampak seperti ini ya. Jadi ini mirip dengan bonsai minion saya yang pertama. Ini dengan ini ya. Nah, akarnya mirip. Tapi walaupun mirip, kita tidak bisa bikin sama persis teman-teman, karena pertumbuhan dari bibit yang satu dengan yang lain itu berbeda ya. Apalagi ini akarnya sedikit kecil. Lalu tahap selanjutnya saya akan lakukan proses penyayatan pada bagian bonggol-bonggolnya. Tetap berhati-hati agar tidak terkena tangan ya. Perhatikan tapisnya ini harus dirapikan. Untuk menjadi seperti yang tadi yang saya perlihatkan sudah jadi itu, dari proses segini ini membutuhkan waktu cukup lama ya. Yang tadi itu usianya pun sudah sekitar 2 tahun. Wah, lumayan lama menunggu teman-teman. Nah, ini dia bagian tapis yang harus dibersihkan. Nah, buat pemula ini harus tahu ya. Untuk daun bagian bawah yang kurang bagus bisa juga langsung dibuang teman-teman. Seperti ini. Ini untuk daun yang kecil kita akan buang.
Selain dia kurang bagus ya, agak keriting ya, dengan pembuangan ini proses pertumbuhan juga akan lebih cepat. Jadi ini adalah kali pertama ini melakukan proses penyayatan dan pembersihan ya. Setelah kemarin saya kupas sabutnya ya. Jadi saya sekarang lanjutkan untuk proses perawatan daunnya agar tidak terlanjur tinggi nanti. Pada beberapa teman atau penghobi, ada yang suka dengan yang hijau, ada yang kurang suka dengan hijau, ada yang lebih suka pada yang gading atau yang kuning ya. Tapi kalau saya, semua yang saya miliki saya suka teman-teman, asalkan daunnya kecil seperti itu. Ada juga yang suka daunnya tinggi-tinggi. Nah, jadi seleranya berbeda-beda ya. Walaupun selera berbeda, tapi hobi kita tetap satu. Jadi sesungguhnya agak sulit melakukan penyayatan seperti ini ya. Jadi terlepas dari sini, nah, jadi kita perlu sebuah tumpuan sebenarnya untuk mempermudah proses penyayatan. Karena jika dengan teknik seperti tadi itu risiko dari tergoresnya lebih tinggi ya. Kita bisa lakukan tumpuan seperti ini jika media air. Sudah kita set, bisa direnggangkan, kita set lagi. Dan ini untuk yang terakhir, pada daun terakhir. Nah, ini dia, kita tinggal potong daun terakhir dan sudah selesailah kita proses penyayatan. Begini tak nampak dia teman-teman. Yang sebelumnya tadi agak hancur, sekarang sudah nampak bagus ya. Nah, untuk program akar, keunggulan di media air ini teman-teman bisa merenggangkan seperti ini dan membentuknya sesuka teman-teman ya. Jika di media tanah ini pasti tidak bisa digerak-gerakkan seperti ini. Ini ada 4 akar teman-teman. Jadi kalau mau kita bentuk, bisa bentuk seperti ini ya. Jadi idealkan saja. Mungkin seperti ini. Jadi untuk sementara ini belum kita akan pindah, kita akan biarkan dulu agar akarnya ini lebih berwarna coklat dulu ya. Nah, ini teknik untuk membungkusnya. Nah, jadi di bagian bonggol kita beri juga bungkusan. Tujuannya pemberian bungkusan pada bonggol ini bisa merangsang dari pertumbuhan akar baru di bonggol ya. Karena di daerah yang lembab itu proses pertumbuhan akar baru akan lebih cepat. Nah, dililit saja sekarang. Seperti ini teman-teman.
sudah beres. Nah, sudah rapi. Nanti kita tinggal update untuk proses pemindahan dari media air ke media padat ya, agar aman dan selamat. Langsung ditaruh seperti ini. Nah, sudah nampak kelihatan hasilnya. Nah, ya, untuk kali ini videonya sekian saja. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Terima kasih sudah menonton. Salam kopi tanpa gula. Terima kasih.